Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Di sini materi hari ini akan disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 1 dari kelas A01, di mana kita akan membahas tentang hubungan asosiasi chi-square. Di sini beranggotakan saya sendiri, Vela Ratnasari sebagai moderator, kemudian ada teman-teman saya, yaitu Najimah Sundari, Rianti Nur Ariska Setiawati, Salsabila Musaratin, Lailatul Jannah, Winda Maulida Lestari, Ahmad Rizky Rolanda, Sari Santi, Amelia Novianti, Dina Restiana, Sri Rahmawati, Muhammad Edwin, Muhammad Hafi Maulana, dan Nur Halisah. Selama kami memaparkan materi, mohon diperhatikan ya teman-teman. Semoga kita bisa mendapatkan materinya bersama-sama dan mudah dipahami. Oke, kita langsung saja masuk ke slide pembahasan. Bisa diganti slide-nya. Sudahlah, dari tadi udah ku ganti. Sudah itu, Vel. Pengertian chi-square. Hah? Di tempatku sudah, Bang. Dari tadi udah. Di tempatku belum, guys. Ayo. Ayo, Wak. Ya, aku juga. Sudah sebutkan aja namanya. Siapa yang baca? Oke, kita langsung aja lah. Yang pertama bisa dijelaskan oleh Amelia Novianti. Dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian uji chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametrik yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila ada dua variabel, ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Edwin. Ya, kemudian karakteristik chi-square yaitu pertama nilai chi-square selalu positif. Yang kedua itu terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan dk sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Mencari nilai uji chi-square dalam kurung x pangkat 2 hitung dengan rumus x pangkat 2 sama dengan, ya bisa dibaca sendiri. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rianti. Baik, selanjutnya di sini ada uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Namun, frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar. Ada beberapa syarat di mana chi-square dapat digunakan, yaitu 1. Tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau F0 sebesar 0. 2. Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count kurang dari 5. Kemudian yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5
tidak boleh lebih dari 20%. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ocha atau Sri Rahmawati. Baik, selanjutnya distribusi chi-square. Distribusi chi-square atau dibaca chi-square atau chi kuadrat dengan simbol X2 adalah distribusi probabilitas teoritis yang asimetrik dan kontinu. Nilai sebuah X2 selalu positif antara 0 sampai dengan tak terhingga. Tidak seperti distribusi normal atau distribusi T yang dapat bernilai negatif. Nilai statistik X2 dihitung dengan rumus sebagai berikut, seperti yang ada pada slide. Nah, selanjutnya banyaknya frekuensi yang diobservasi dan FE atau banyaknya frekuensi yang diharapkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najimah Sundari. Kepada Najimah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sri Rahmawati. Untuk uji chi-square satu sampel, chi-square satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas. Data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Nah, untuk menguji varians dari populasi pada data interval atau rasio, ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal yang telah tersusun pada tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan menggunakan kelas-kelas interval. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lailatul Jannah. Baik, terima kasih moderator. Uji chi-square dua kelompok atau sampel. Uji chi-square dua sampel merupakan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dan pengaruh antara dua buah kelompok sampel yang dikelompokkan menurut kategori atau klasifikasi tertentu. Tabel kontingensi. Penggunaan lain dari uji chi-square adalah pengujian hipotesis pada dua kelompok menggunakan tabel kontingensi 2x2 atau tabel B kali K tertentu, di mana B adalah baris dan K adalah kolom. Dalam hal ini, jumlah sel adalah K dikalikan B, sehingga untuk tabel 2x2 jumlah selnya adalah 4, dan tabel 2x3 jumlah selnya adalah 6, dan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Maulida Lestari. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan, yaitu uji chi-square adalah salah satu jenis uji dari statistika non-parametrik yang sering dipakai untuk sebuah penelitian. Uji chi-square diterapkan pada satu variabel atau lebih seperti dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal, dan digunakan untuk kesesuaian antara frekuensi observasi variabel tertentu dengan frekuensi yang didapat berdasarkan nilai harapannya. Uji chi-square yaitu nilai yang selalu positif karena merupakan hasil penguadratan. Terdapat beberapa kelompok distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan dk sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian datanya berbentuk diskrit atau nominal dengan rumus perhitungan uji chi-square yaitu adalah sebagai berikut, bisa dilihat di slide. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga materi yang kami sampaikan bisa dipahami dengan mudah
Dan diskusi bisa kita lanjutkan di via WhatsApp group atau e-learning. Kita menyesuaikan. Salah hilap mohon maaf. Kami memohon ridho dari semua kelompok. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.